Nah, di pasal ketiga Habakuk, kita melihat doa daripada nabi ini. Ya. Nah, bagian pertama ini berbicara tentang Tuhan yang di dalam kuat kuasanya yang akan datang untuk menolong umatnya. Minggu depan kita akan belajar bagian terakhir, ya, bagian daripada doa Habakuk yang berbicara tentang imannya tetap percaya pada Tuhan. Meskipun dia belum bisa melihat ya pertolongan yang datang itu. Mari kita lihat dulu bagian yang 15 ayat ini. Jadi ini adalah menurut nada ratapan. Artinya ini adalah sebuah tulisan yang ditulis ya dengan penuh duka, dengan penuh sorrow, ya kesedihan. Maka disebut nada ratapan, yang meratap menangis. Jadi mari kita lihat apa yang dia tulis ini. Dia bilang, Tuhan, telah kudengar tentang kabar tentang Engkau. Dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Apa maksudnya? Dia bilang bahwa dia tahu apa yang Tuhan telah lakukan di masa dahulu kala. Nah, ini tulisan ditulis sekitar 600 lebih ya sebelum Masehi. Tapi sejarah bangsa Israel ini, sebagai satu bangsa, itu kan dimulai oleh Musa. Nah, itu ada sekitar 1500 sebelum Masehi. Dan kata lain, dia lagi mengingat kembali hal-hal yang telah terjadi 900 tahun yang lalu. Karena pada masa Musa membawa mereka keluar dari Mesir, itu ada masa di mana Tuhan menunjukkan kuasanya dengan sangat sering, ya banyak mujizat, banyak hal-hal ajaib yang terjadi. Jadi dia bilang, telah kudengar kabar tentang Engkau. Ya, dia sudah tahu. Dan pekerjaanmu, ya Tuhan. Ya apa yang Tuhan telah lakukan. Dan bilang, kutakuti. Kenapa? Gentar dia melihat apa yang pernah Tuhan lakukan. Saya pikir, pada saat dia menulis surat ini, Yehuda itu kan negara begitu lemah, ya, diancam oleh Babilonia, negara yang begitu kuat. Jadi dia bilang kutakuti gitu. Kenapa? Karena merasa keadaan mereka saat ini begitu lemah, menuju pintu kehancuran. Tapi Tuhan dahulu kala bisa melakukan perkara yang sedemikian besarnya. Ya, dan ketika dia mengingat hal-hal yang Tuhan lakukan, dia bilang, aku takut ya. Dia merasa gentar. Nah di situ juga, ya, menjadi dasar imannya itu kembali bangkit. Ya, yang nanti akan dia nyatakan di ayat 16 dan selanjutnya. Dia bilang, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Maksudnya apa? Lintasan tahun adalah dalam tahun-tahun yang sedang berjalan. Dia minta Tuhan ya, hidupkan lagi, nyatakan lagi, lakukan lagi. Ya, lakukan lagi hal-hal yang besar. Tunjukkan lagi kekuatan Tuhan dalam lintasan tahun. Dalam tahun-tahun yang sedang berjalan. Maksudnya adalah dalam masa hidup bangsa Israel pada masa tersebut. Dan kata lain, dia bilang, jangan hanya pada masa dahulu kala, ya Tuhan berbuat hal-hal yang begitu besar. Tapi pada masa dia, kelihatannya Tuhan sudah tidak berbuat apapun. Ya tentulah, dia harus menyadari bagaimana kehidupan mereka yang berdosa.
yang membuat Tuhan itu kelihatannya tidak lagi bekerja. Walaupun dia menyadari hal ini, tapi dia tetap berdoa, Tuhan, buat lagi. Ya, keajaiban itu, nyatakan lagi kebesaran-Mu, karena dia sungguh meminta Tuhan bisa melepaskan bangsa Israel ya dari kebinasaan karena Babilonia ini. Ya. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Ya. Jadi dia menyadari kalau mereka akan tindas, harus melalui masa yang begitu sulit, itu adalah murka Tuhan, hukuman Tuhan. Hanya dia minta Tuhan, ingatlah kasih sayang. Nah inilah satu hal yang begitu menghibur tentang Tuhan. Dalam murka masih ada kasih sayang. Sehingga orang berdosa selalu ada pengharapan. Walaupun kita telah berbuat kesalahan dan dalam keadaan yang sangat buruk, tapi Tuhan itu Allah pengasih. Ya, kita masih bisa minta Tuhan untuk bermurah hati, untuk mengingat kasih sayang. Supaya kita tidak dihukum setimpal dengan dosa kita, supaya ada Tuhan melepaskan kita daripada penghukuman dan kesusahan ini. Ya. Dalam murka, ingatlah kasih sayang. Jadi kita harus belajar hal ini dari Tuhan. Kalau kita murka terhadap seseorang, dan murkanya itu juga ada benarnya, karena orang itu berbuat kesalahan, kamu ingat juga kasih sayang. Ingat juga kemurahan. Ya, jangan menghukum sehabis-habisnya orang lain. Ingat belas kasihan. Berikanlah sebuah jalan keluar. Second chance lah. Ya, sama orang yang bersalah terhadap kamu. Nah, lalu dari ayat ketiga sampai ke-7, dia berbicara tentang bagaimana Tuhan bangkit, bergerak untuk datang dan menolong orang Israel. Aku mau tampilkan satu map, satu peta. Nah ini akan menolong kita memahami ayat-ayat ini. Allah datang dari negeri Teman, dan yang maha kudus dari penggunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Negeri Teman itu mana? Paran itu di mana? Ya. Teman ini kita kenal istilah ini karena salah satu temannya Ayub kan dari Teman. Ya, tapi ini kata yang asing. Teman itu adalah salah satu bahagian ya, daripada negara Edom. Nah, ini Edom ya, kerajaan Edom. Kerajaannya keturunan siapa? Hah? Esau kan? Nah, jadi ini adalah kerajaan Edom. Kalau Israel kan di sini nih. Dari sini sampai ke sini itu Israel. Yerusalem ada di bawah. Ini daerahnya orang Edom. Dan Teman ya sekitar sini lah. Kita tahu persisnya. Karena dia bagian daripada orang Edom. Paran di sini. Ya, dataran Paran. Kadang-kadang disebut pegunungan Paran. Mesir di sini. Ya. Jadi dulu mereka kan keluar dari Mesir nih. Putar-putar di sekitar sini. Dari bawah ke atas mereka naik. Ya, sampai ke sini.
Sini Gunung Sinai. Gunung Sinai sangat penting sekali. Karena di Gunung Sinai inilah orang-orang Israel ini diberikan hukum Taurat menjadi satu bangsa. Seperti satu negara itu punya undang-undang dasarnya. Nah, itu diberikan di sini. Dan di sinilah, di Gunung Sinai inilah, Tuhan Allah menampakkan diri, tapi bukan melihat dia. Tapi manifestasinya itu di dalam gempa bumi yang besar. Ya, ketika Gunung Sinai itu bergetar, ya, langit menjadi gelap. Nah, itu semua terjadi di Mount Sinai. Jadi di daerah inilah bangsa Israel itu, mereka itu berhadapan dengan Tuhan yang menggetarkan gitu. Lalu melalui Musa diberikan hukum Taurat kepada mereka. Jadi dengan kata lain bisa dikatakan dari Sinai inilah bangsa itu berdiri gitu. Nah, jadi kenapa Habakuk bilang Allah datang dari negeri Teman, dan Maha Kudus datang dari Paran? Kenapa? Apa hubungannya kan? Nah, hubungannya jelas kan gini. Dari sinilah bangsa Israel itu bisa dikatakan sebagai satu bangsa itu dimulai. Di sinilah di selatan Israel inilah mereka memulai. Nah, inilah wilayahnya orang Midian, wilayahnya orang Teman gitu. Jadi karena Tuhan dari sini, dari Paran ini, dari Teman ini datang untuk menyelamatkan mereka. Karena di sinilah bangsa mereka itu dimulai awalnya gitu. Paham sekarang? Nah, jadi kalau kita bertanya, kenapa tiba-tiba sebut Teman, sebut Paran? Nah, itu dihubungkan kepada sejarah mereka yang sudah 900 tahun yang lalu. Ya. Jadi Allah dari Teman, seperti dulu, Tuhan juga menolong mereka mulai dari daerah sini, daerah selatan. Nah, sekarang untuk menyelamatkan mereka, Tuhan juga dikatakan mulai dari sini. Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran, ya, keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Jadi situasinya seperti dahulu, ketika Gunung Sinai itu bergetar. Nah, dia bilang, ketika Tuhan bergerak dari sini mau menolong mereka, ya bumi penuh dengan pujian. Ini bahasa puisi ya, bahasa puisi gitu. Itulah caranya Habakuk yang menggambarkan bagaimana keagungan dari Tuhan yang sekarang bergerak maju untuk menolong mereka. Ya, segenap bumi itu memuji Dia. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan sisi itulah terselubung kekuatannya. Ya. Jadi dikatakan ya, seolah Tuhan itu bergerak ya, sisi kiri, sisi kanan itu penuh dengan cahaya. Dan itu melambangkan kekuatannya yang besar. Jadi Tuhan itu digambarkan bergerak gitu loh. Dari selatan penuh dengan cahaya. Lalu apalagi? Ayat kelima, mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Dan di depan dia ada penyakit sampar, di belakang Tuhan itu ada penyakit demam. Nah, kita mungkin berpikir, apa hubungannya menyebut-nyebut penyakit di sini? Nah, penyakit sampar itu satu istilah di dalam Alkitab. Penyakit sampar itu adalah wabah atau penyakit yang mematikan. Tak dijelaskan ya, ini penyakit apa. Kalau kita zaman modern, kan kita bilang penyakit apa ada namanya. Tapi di Alkitab, kalau penyakit itu yang mematikan ya, itu biasa disebut sebagai penyakit sampar itu loh. Ya satu istilah generik ya untuk hal-hal yang muncul yang bisa mematikan. Dan penyakit sampar tentulah biasanya itu ada demam ya, demam yang tinggi. Jadi dibilang di depannya penyakit sampar, di belakangnya demam. Artinya apa? Artinya dengan penyakit ya, secara massal musuh-musuh Tuhan itu akan dimatikan. Ya. Ini ada satu cara yang memang jarang
disebut-sebut ya. Biasanya kita berbicara kalau Tuhan pergi berperang, mau membinasakan musuhnya, itu bisa bicara tentang malaikat gitu. Ya. Malaikat yang berlaksa-laksa. Tapi sini dibilang dia memakai penyakit. Di depannya ada penyakit sampal, di belakangnya ada demam. Dia penyakit inilah yang akan membunuh musuh-musuhnya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Ya, jadi ada apa? Terpencet. Jadi dalam perjalanannya manusia itu, musuh-musuh Israel itu, ya musuh-musuhnya itu dibuat apa? Dibuat melompat terkejut gitu. Bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Ya. Aku melihat kemah-kemah orang Kusan tertekan dan kain-kain tenda orang Midian menggetar. Ini negara Midian. Orang Midian dikatakannya kain-kain tenda tanda Midian menggetar. Kenapa dibilang begini? Karena orang Midian itu ada nomadik. Orang nomadik. Orang yang hidupnya berpindah-pindah tempat. Jadi mereka tuh pakai tenda. Ya. Nah. Di antara orang Midian ini, bisa kita bilang ya, sub suku mereka itu juga ada disebut orang Kusan. Kusan. Kalian ingat tidak? Istri Nabi Musa. Siapa? Waktu itu kan adiknya, kakaknya si Maryam. Marah kan? Miriam ya. Dia marah kan? Lalu dia bilang, Musa kau nikah sama perempuan Kus. Betul? Masih ingat? Kus itu adalah Kusan. Ya, karena dia nikah dari perempuan sini. Jadi waktu dia bilang Alkitab sini, Habakuk bilang, kemah-kemah orang Kusan, tenda orang Media itu kurang lebih sama. Ya, karena berbicara tentang mereka tinggal di daerah sini. Apakah itu Media atau Kusan. Semua orang nomadik hidupnya berpindah-pindah. Yang gembalakan kambing domba. Ya, jadi tenda tanahnya kemah-kemah orang Kusan. Nah, jadi Tuhan bergerak dari sini nih, turun, naik. Wah, orang Midian semua itu ketakutan. Ya, kemah mereka, tenda mereka itu bergetar. Ini bahasa puisi semua. Membicarakan keagungan Tuhan, kekuasaan Tuhan ketika dia bangkit dan bergerak mau pergi menyelamatkan bangsa Israel. Kita bisa membayangkan ya suasana hati Nabi Habakuk gitu. Karena dia memahami Allah itu maha kuasa sekali. Tapi bagaimana dia mau mengungkapkan Allah yang maha kuasa itu, maka dia gunakan bahasa puitis seperti ini. Yang menggambarkan Allah itu bergerak, ya, dan musuh-musuh, tenda-tenda orang semua pun bergetar. Ketakutan itu. Lalu dari ayat ke-8 sampai ayat yang selanjutnya, ini kita katakan seperti sebuah teofani. Manifestasi Allah yang bisa dilihat sesuatu yang nyata. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Ini pertanyaan. Karena Tuhan waktu bergerak itu seolah-olah semua yang ada di sekitarnya itu bergetar gitu loh. Jadi Habakuk tanya, apakah Tuhan marah sama sungai-sungai ini? Ya. Atau terhadap laukah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Apakah Tuhan marah sama sungai? Apakah Tuhan marah sama laut sehingga dia bergerak menaiki kuda kemenangannya? Ini karena kita kan berpikir ya, apa hubungannya dengan sungai dan laut? Tuhan marah?
Lalu dibilang dia mengendarai kuda kemenangan. Ini kelihatannya tidak ada hubungan. Tapi dalam pikiran Habakuk adalah Tuhan itu bergerak maju naik kuda dalam perjalanan yang kemenangannya itu seolah-olah juga menggetarkan laut dan sungai gitu. Sehingga dia bertanya, apakah Tuhan marah pada sungai dan laut sehingga buat mereka bergetar seperti itu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Jadi busurnya dipanahkan, bumi pun terbelah. Ketika bumi terbelah, ya muncul sungai-sungai. Melihat engkau, gunung-gunung pun gemetar. Air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Ini semua bahasa kiasan. Ya. Lalu apa yang terjadi lagi? Matahari berhenti, bulan berhenti di tempat kediamannya. Kenapa? Semua berhenti. Karena cahaya anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilau. Ya. Anak panahnya yang terbang itu begitu terang, sampai matahari dan bulan boleh berhenti di tempat. Kilauan tombakmu berkilat. Seolah-olah Tuhan itu melemparkan tombak. Dan tombak itu berkilat gitu. Nah ini adalah cara Habakuk ya. Berusaha menggambarkan bagaimana kemuliaan Tuhan ketika dia bergerak mau menolong orang Israel. Ya. Jadi dia pakai bahasa-bahasa puitis menggunakan fenomena alam untuk menggambarkan tentang Tuhan ini. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Ya. Dalam murkamu engkau menggasak bangsa-bangsa. Nah, jadi Tuhan datang dan dia akan menghukum bangsa-bangsa yang mereka yang menindas orang Israel. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Jadi Tuhan datang ya, untuk menyelamatkan Israel. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Nah, inilah iman dan keyakinan daripada Nabi Habakuk. Bahwa Tuhan akan datang ya, dalam keperkasaannya sedemikian hebat sampai bumi pun goncang dan untuk menyelamatkan umatnya. Ya, lalu dia bilang, engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik. Ya, rumah mereka akan hancur. Dan kau buka dasarnya sampai batu yang kehabisan. Ya, atapnya hancur, landasan rumah pun dia bongkar. Jadi rumah itu betul-betul habis. Dari atas saya bawa habis. Itulah cara dia menggambarkan bagaimana Tuhan akan menghukum musuh-musuh Israel. Nah, lalu terhadap orang-orangnya, musuh-musuh ini, engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya. Jadi dengan anak panah, kepala laskar, pemimpin militer musuhnya itu akan ditusuk. Yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dan dia bilang orang-orang ini, yang akan Tuhan tusuk dengan anak panah. Ini ada orang yang telah menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Menyerahkan orang Israel yang dengan gembira. Mereka itu seperti menelan orang tertindas secara tersembunyi. Seolah-olah tak ada salahnya mereka itu. Lalu dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air itu membuih. Wah, jadi kalau Tuhan dengan kudanya turun ke laut, buihnya itu besar sekali. Timbunan air itu membuih. Apa yang kita pelajari dari gambaran ini? Kalian rasa setelah baca ini rasanya gimana? Ya. Apa yang kita pelajari?
Ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika Tuhan datang untuk menolong kita, ya, Dia datang penuh dengan semangat, penuh dengan kemauan tinggi, ya, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Itulah gambarannya. Tuhan datang secara sedemikian hebatnya. Dan ini adalah pemahaman Habakuk ya, tentang siapa itu Tuhan. Ketika Tuhan mau menolong umatnya, dia tidak akan kekurangan kuasa. Dia pun tidak akan datang dengan sikap letoy gitu loh, bermalas-malasan. Tapi ketika dia mau datang menolong, inilah yang terjadi. Inilah sikap dia ketika mau datang menolong. Nah, ini pemahaman Habakuk tentang Tuhan Allah. Dan dia gambarkan atau ekspresikan pemahamannya itu dengan bahasa-bahasa yang sedemikian puitis, yang menggerakkan alam ciptaan Tuhan. Ya, ketika Tuhan bergerak, ya semuanya itu seolah-olah ketakutan, ya, bergetar. Ya, Tuhan Allah kita tetap sama ketika Dia menolong kita. Dia bisa menolong dengan cara yang sangat luar biasa. Jadi, panggilan kepada kita adalah selalu bertobat. Ya, selalu bertobat. Karena dengan pertobatanlah maka Tuhan akan mulai untuk bergerak menolong kita. Oke, kita akan sambung lagi minggu depan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, betapa Habakuk memahami akan diri Tuhan dan digambarkan dengan cara yang begitu luar biasa. Bapa Surgawi, tambahkanlah kami iman untuk bersandar kepadamu, untuk percaya ketika Tuhan berkehendak, Engkau juga bisa menolong kami dalam kuat kuasa dengan cara yang luar biasa. Malam hari ini Tuhan, kami datang untuk berdoa. Tambahkanlah kami iman untuk percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk mendengarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.